Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Warahmatullahi dan wabarakatuh. selamat datang di Ashogi seri ke-58. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah senang sekali rasanya seperti biasanya saya Dr. Hoirunisa hadir kembali menemani hari Rabu sore Anda tentunya bersama Ashogi. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara rutin mengikuti seri Ashogi dari minggu ke minggunya. Dan pada sore hari ini, seperti biasa, 60 menit ke depan kami akan menghadirkan diskusi interaktif yang santai tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat berpartisipasi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan seperti biasa sebelum memulai diskusi saya akan memperkenalkan dua orang narasumber yang sudah bersedia hadir dan akan berbagi pengalaman dan update informasinya dengan kita semua. Yang pertama yaitu Dr. Ari Hidayat, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Arifin Ahmad dari Provinsi Riau. Selamat sore Dr. Ari. Selamat sore Dr. Hilisa. Sore dok. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. M. Nailul Fahmi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selamat sore Dr. Nailul. Selamat sore Dr. Hoirunisa. Sore dok. Dan diskusi kita pada sore hari ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Selamat sore Dr. Pujo. Baik, pada bulan Februari ini kita akan membahas mengenai kanker serviks. Dan sebagai kanker yang masih menjadi momok utama kanker ginekologi di Indonesia, paling bisa dicegah tapi ironinya paling tinggi angka kejadiannya. Dan sore hari ini kita akan mengawali diskusi Ashogi di awal bulan Februari ini dengan pembahasan mengenai prosedur diagnosis kanker serviks, apa saja dan bagaimana cara penegakan diagnosisnya akan sama-sama kita bahas bersama para pakar. Namun sebelum kita memulai diskusi, saya akan mengundang Sekjen Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Ashogi pada sore hari ini. Kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Nisa, izinkan Dr. Pujo, Dr. Ari, dan Dr. Fahmi. Saya mewakilkan Bapak Ketua Umum kita yang berhalangan hadir pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sejawat semua, ya guru saya Dr. Pujo, ya sejawat Dr. Ari dan Dr. Fahmi. Dalam hal ini
Pada sore hari ini, alhamdulillah tidak bosan-bosan kita mengucapkan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir di sini. Alhamdulillah kita sudah mencapai hingga 58 ya, ASOGI seri ke-58 sejak Desember tahun 2021 yang lalu. Jadi ini adalah suatu hal yang patut kita banggakan bersama, dan yang kami catat sampai hari ini, alhamdulillah peserta hingga mencapai hampir 550, dan pada sore hari ini registran sampai 512, Dr. Pujo, luar biasa. Walaupun sampai saat ini yang bergabung teman-teman 204 peserta ya. Tentu kita ingin bahwa HOGI bukan hanya society atau organisasi profesi yang menunjukkan maslahat pada lingkungan yang lingkup kecil, namun kita ingin memberikan manfaat atau maslahat seluas-luasnya bagi bangsa dan negara khususnya, dan juga terhadap pelayanan pasien-pasien dimanapun berada ya. Jadi pada sore hari ini topik yang akan kita bicarakan, diskusikan serius tapi santai ya. Jadi adalah prosedur diagnosis kanker serviks ya. Tentu tidak bosan-bosannya juga kita mengingat bahwa Indonesia saat ini berada pada urutan pertama ya. Juara pertama, juara bertahan ya, 2019-2020, insiden pertama kanker serviks ya, Indonesia di antara negara Asia Tenggara, dan mortalitas kedua ya di antara negara Asia Tenggara. Tentu ini menjadi suatu keprihatinan yang kita harus sama-sama berjuang sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk memperjuangkan status negara kita ini. Jadi di sini sudah dihadirkan pakar-pakarnya, saya rasa tidak banyak sampaikan untuk mempersingkat waktu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa sampaikan apapun ya kegalauan yang ada di pelayanan masing-masing, bahwa saat ini kita berkembang Vigo Staging tahun 2018 ya, berubah dari 2009, ada keterlibatan dari lymph node atau kelenjar getah bening, bagaimana menegakkan diagnosisnya. Tentu histopatologi memberikan suatu peranan yang utama sebagai gold standard menentukan histotype dari kanker serviks. Tapi apapun yang bisa kita diskusikan saat ini, ingat suatu sistematika pemeriksaan itu sangat penting. Jadi mulai dari teknik history anamnesis maupun sampai pemeriksaan fisik diagnostik yang memang menyeluruh ya. Jangan sampai kita juga mungkin di sini terpahami pasiennya 100 ya dok ya. Jadi litotomi mungkin sudah lihat, masih lihat nggak ya litotomi? Satu orang pasien litotomi bisa 10 menit ya terpujuk ya. Jadi saya rasa jangan bosan-bosan, sekali lagi bahwa insya Allah tidak ada satupun penyakit yang tidak ketemu penyakitnya ya, selama kita melakukan suatu prosedur diagnosis yang sistematik dan komprehensif terhadap pasien siapapun yang kita hadapi ya. Jadi intinya kita bertanggung jawab pada diri sendiri dan tentu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusikan, mudah-mudahan teman-teman bisa menanyakan hal-hal spesifik yang bisa membantu teman-teman sekalian dalam pelayanan sehari-hari, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Demikian saya rasa karena waktu terbatas, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Pujo, Dr. Ari, Dr. Fahmi ya. Di sini juga di balik layar Dr. Birama ya, Mas Alan, Mbak Lucy dan Dr. Nisa juga. Salam hormat dan salam sehat semua dari Pak Ketua kita Dr. Brahmana yang saat ini berada di negara Sakura ya. Diridhoi Allah dan memang memberikan keberkahan bagi kita semua juga ya. Terima kasih, lebih kurangnya kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ASHOGI pada seri 58 sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan. Baiklah, dengan berakhirnya sambutan Dr. Tovan, maka acara diskusi ASHOGI sudah resmi dibuka. Saya akan mempersilahkan kepada moderator kita sore hari ini untuk memandu jalannya diskusi. Kepada Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat yang mewakili Ketua HOGI yang kebetulan masih di luar negeri, Dr. Ari dan Dr. Fahmi. Dr. Ari ini dulu dari Surabaya, pernah di Surabaya kalau nggak salah, dan Dr. Fahmi. Sore ini kita akan membahas masalah diagnostik kanker serviks ya. Ini yang sudah ke 61 atau 58 ya? 58 Dr. Pujo. 58. Baik, oke.
Jadi tentang kanker serviks tidak bosan-bosannya tadi saya sepakat Dr. Tovan tadi menyampaikan bahwa ya kita masih juara terus dalam hal kanker serviks. Saya mengatakan bahwa rugi sebetulnya wanita Indonesia kalau kena kanker serviks. Kan kalau kanker yang lainnya mungkin susah ya mendeteksi ya, kanker ovarium kalau di wanita kanker ovarium, endometrium. Tetapi kanker serviks ini jelas sekali ya, natural history-nya penyebabnya juga jelas dan tidak ujuk-ujuk jadi kanker. Jadi melalui fase prakanker. Kemudian kalau fase prakanker saya kira diobati hasilnya cukup bagus. Bahkan kalau stadium yang awal pun itu hasilnya juga cukup bagus. Tetapi fakta yang datang ke kita selalu dalam ada acara hari ini mungkin bisa membantu teman-teman semuanya kita diskusikan bersama bagaimana sih mendiagnosis yang bagus kanker serviks. Kalau bisa ya kita ketemu pada fase-fase yang sangat awal, sehingga prognosisnya lebih bagus, angka penyembuhannya juga cukup bagus. Baik, saya persilahkan barangkali ada sedikit uraian dari Dr. Ari dulu, kemudian dilanjutkan dengan Dr. Fahmi dan langsung kita lanjutkan dengan tanya jawab baik langsung maupun melalui chat. Monggo silakan Dr. Ari. Baik, terima kasih Dr. Pujo, guru saya. Yang saya hormati juga Ibu Sekjen dan Ibu Moderator serta rekan Fahmi. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Seperti kata Dr. Pujo tadi, bahwasanya penyakit ini sebenarnya mudah kita cegah. Masih bisa ditemukan di stadium awal sehingga pengobatannya berhasil, outcome-nya baik. Namun kenyataannya seperti dikatakan Ibu Sekjen tadi, kita selalu berhadapan dengan pasien kanker serviks stadium lanjut, bukan hanya stadium 2B, tapi bahkan 3B. Terus memang selain faktor di pasiennya, kadang-kadang di poli tadi beberapa pasien itu sudah keliling dok, sudah keliling di vaskesnya itu nggak terdiagnosis kanker serviks karena mohon maaf dikatakan sudah mau menopause. Nah mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita saling mengingatkan bahwa sebenarnya dengan penyakit yang begitu banyak, baik di dunia juga di negara kita, dan untuk mendiagnosanya itu tidak terlalu sulit, ya. Meskipun teknologi di bidang diagnostik sudah berkembang pesat, tapi kita tidak boleh melupakan sebagaimana kita dulu belajar bukan hanya di pendidikan spesialis, tapi juga sejak kita di bangku Fakultas Kedokteran bahwa mulai dari history taking atau anamnesis itu kadang-kadang sudah mengarah ke diagnosisnya. Ya, saya mulai saja. Jadi pertama, penyakit kanker serviks ini di seluruh dunia itu merupakan penyakit kanker yang terbanyak nomor 2 di dunia pada wanita, kanker pada wanita. Jadi meskipun ya kejadiannya itu terutama di negara maju itu sudah bisa ditekan baik dengan deteksi dininya melalui vaksin dan pencegahan primer dengan vaksin maupun dengan deteksi dini dengan pap smear, tapi kenyataannya di negara berkembang atau negara yang undeveloped country itu masih tinggi, ya. Next-nya di mana? Ini ya. Jadi di negara-negara maju dok, itu kanker serviks ini sudah menurun karena keberhasilan screening dan keberhasilan vaksin. Sementara di negara-negara yang masih berkembang itu masih tinggi sampai 20-30%. Usia rata-rata 51 tahun.
Dan ini yang sebenarnya satu keuntungan bahwa seperti kata Dr. Pujo tadi, bahwa kanker yang lain itu kalau pasien lain kita tanyakan nggak tahu sebabnya, ya. Saya kemarin nonton acara televisi osteosarkom, pasiennya tahu dia multifaktorial. Tapi kalau uniknya kanker serviks ini dia infeksi, yaitu infeksi virus HPV. Nanti kita lihat gambar virusnya, terutama virus HPV yang high risk atau risiko tinggi yang bisa menyebabkan kanker, dan dia itu persisten, nggak sekonyong-konyong orang asal kena HPV pasti jadi kanker. Tapi kalau dia memang persisten, ya bukan hanya datang pergi, tapi tetap di situ, itulah yang faktor risiko tinggi. Kemudian setelah tahu kita gambar epidemiologi sedikit, bahwasanya ternyata bahkan saya baca di negara maju pun juga ada obstruction of treatment. Jadi kalau sekarang lagi ngetop obstruction of justice, ternyata ada obstruction of treatment yang menghalangi pengobatan tuh bukan hanya pembiayaan sebenarnya. Memang kanker tuh biayanya mahal, tetapi ternyata akses ke kita pun entah karena pasiennya itu jauh gitu ya, transportasi, tapi ternyata di sekitar kita ya, di kota saya ini aja itu udah ketahuan 1 tahun yang lalu, itu ternyata kadang-kadang nomor 3 dok. Jadi nggak ada yang antar katanya dok. Selain masalah takut, pasti tidak takut ya. Jadi harus disupport pasien ini. Saya lanjutkan. Nah ini mengenai virus HPV, saya ambil dari slide-nya Oki. Sebentar. Virus ini virus DNA yang tipenya banyak sekali. Jadi kalau saya ceramah dok, seperti COVID itu banyak tipe-tipenya, gimana taunya dok? Ya kayak COVID aja sudah ada genome sequencing lagi dikasih nomor. Nah ini ada 100. Jadi kita tahu bahwasanya yang dari 100 itu dibagi 2, rekan-rekan sekalian, yang resiko tinggi dan yang resiko rendah. Nah, yang menyebabkan kanker itu ya resiko tinggi ini. Dan di antara semua resiko tinggi itu pun yang terkena hanya tipe 16-18. Sebenarnya banyak yang lain, tetapi kita fokus pada ini karena berkaitan dengan pencegahan dengan vaksin, karena virus inilah 70% yang menyebabkan kanker serviks. Jadi saya kalau ceramah dok selalu saya bilangkan bahwasanya meskipun udah divaksin COVID, tetap harus pakai masker. Meskipun udah divaksin, melindungi itu 70%, 30% lagi virus lain. Jadi selagi vaksin COVID aja, kita 50% aja udah bangga bisa dipakai, apalagi yang 70%, demikian. Ini faktor resikonya. Nah, karena tadi infeksi biasanya karena penyakit menular seksual, ya kan? Kalau penyakit menular seksual ya kait-kait di situ adalah menikah muda, kemudian partner seksual yang beresiko tinggi, misalnya berganti-ganti pasangan atau dia menikah beberapa kali, atau si ibu saya tanya nikah ibu suaminya berapa gitu. Kemudian merokok baik suaminya, bahkan kadang-kadang saya tanya suami nggak merokok, ya ibunya yang merokok. Terus pasien-pasien dengan imunokompromis. Jadi dari situ seperti kata Ibu Sekjen tadi, simpel saja kita sudah dapat gambaran nih dari anamnesa, dari riwayat dia. Biasanya kan dia datang dengan perdarahan, kita tanya riwayat keluarga seperti tadi, baru kita tanyakan keluhan. Ini urut-urutnya kita menegakkan diagnosa yang sederhana. Jadi meskipun dia kanker, kadang-kadang di awal itu dia tidak ada keluhan. Ya, keluhannya itu nanti muncul di stadium lanjut, yaitu pada saat dia perdarahan. Nah, perdarahan seperti gambar yang di atas itu mungkin tidak ada keluhan dok. Jadi dia akan luput gitu. Tidak ada pengetahuan untuk kontrol check up gitu ya. Nah, tapi kalau sudah lanjut jadi kanker seperti ini, tentunya sudah ada keluhan perdarahan, terutama ya postkoital gitu. Tapi bisa juga postmenopausal maupun intermenstrual. Jadi kadang-kadang orang yang sudah menopause kagetnya kok berdarah lagi. Kalau kita dokter kan selalu ingatnya kalau postmenopausal biasanya saya endometrium. Ternyata dia kanker serviks dan diurut-urut suaminya udah lama meninggal loh. Berarti proses sekian lama baru munculnya udah 10 tahun gitu. Berikutnya bisa dari keluhan yang diderita pasien itu adalah keputihan. Jadi bahkan berbau busuk. Kalau ditanya perdarahan nggak ada, justru busuknya ini yang dia keluhkan.
terus HB-nya rendah. Jadi ternyata di antara keputihan itu juga ada perdarahannya. Yang berikutnya, nah ini berkaitan keluhan dengan lanjutnya kanker itu, misalnya nyeri, ya, nggak mengeluh berdarah tapi mengeluh nyeri, dok. Jadi seperti saraf terjepit aja saya bilang, kalau tumor yang besar menjepit ke panggul, itu saraf ibu kejepit sampai ke kaki. Jadi obatnya yang mengecilkan tumor itu. Kemudian akibat tekanan, nah ini yang selalu kita itu kan masalahnya di urin, jadi dia akan menyumbat ginjal, hidronefrosis. Nah, keluhan-keluhan berkaitan dengan ginjal maupun usus, ya, sulit BAB, sulit BAK, atau lebih lanjut lagi kalau udah metastasis kan bisa BAB-nya berdarah, BAK-nya berdarah, bahkan yang terakhir itu bisa fistul, jadi bisa BAB-nya di vagina atau urinnya di vagina. Jadi sekilas dari dua itu sudah cukup sebenarnya untuk kita mencurigai ini karena kanker serviks, ya, dari anamnesis, diperiksa fisik. Sebelum masuk periksa fisik saya menunjukkan ini bahwasanya keluhan yang disampaikan tadi itu berkaitan dengan stadium ini seperti gambar yang di bawah, ya. Ini stadium 3B misalnya, dok, ya. Jadi dia sudah menyebar ke dinding panggul, ya. Ini, ya. Jadi ini semuanya berdasarkan apa keluhan pasien. Jadi apa stadiumnya sehingga keluhannya begitu. Jadi mulai yang stadium 1A ini invasifnya mikro, tidak ada keluhan, lanjut sampai yang paling banyak itu 3B. Dia ada penyebaran kanker serviks itu adalah direct extension. Jadi dia ke parametrium sampai di dinding panggul. Jadi kalau belum sampai di dinding panggul mungkin belum menyumbat ureternya, tapi kalau sudah sampai, nah ini yang paling banyak saya katakan tadi 3B. Atau yang gambar paling bawah ini sudah ke rektum, ke posterior, atau dia bermetastasis jauh. Nah ini seperti gambar ini, dia di kiri, kemudian menyebabkan sumbatan aliran ginjal dari kiri, jadi gangguan urinerinya yang paling banyak. Atau yang lanjut lagi, jadi keluhan untuk tulang, untuk paru-paru, untuk liver, bahkan untuk otak, itu nanti berdasarkan stadiumnya. Nah baru kita masuk ke pemeriksaan. Jadi kalau kita pun memeriksa pasien ini, secara umum sama, ya, kita periksa misalnya dari ujung rambut ke ujung kaki, seperti kita belajar awal-awal dari kuliah kedokteran, anemia, seperti itu. Nah, berkaitan dengan tadi penyebaran kanker tadi, kita raba livernya membesar enggak, ini kalau kita curiga metastasis hati. Dan yang jangan lupa di kanker serviks itu adalah kelenjar getah bening. Ya, kelenjar getah bening selain di lipat paha, di inguinal juga di supraklavikulanya. Di situ alur penyebaran kanker serviks selain ekstensi direct tadi juga berdasarkan limfogen atau hematogen. Dan yang paling penting, nah ini yang tidak boleh kita luputkan seperti kata Ibu Sekjen tadi, ya, yaitu periksa dalam. Pemeriksaan khusus kita itu jangan sedikit-sedikit kita itu sekarang ini USG. Jadi kalau kita USG luput. Itu yang banyak kejadian, ini mau haid, mau menopause, padahal sebenarnya kankernya nggak nampak dengan USG. Pada pemeriksaan ini kita lihat ada lesi, ya, ada tumornya. Tumor kanker serviks itu dikatakan tergantung tipe selnya, dia itu seperti kembang kol itu bisa keluar ke dalam ke eksofitik. Tapi kadang-kadang kalau masih kecil terus dia ke dalam endofitik, ini juga luput. Nah ini memang perlu keahlian atau seringnya melihat atau memeriksa sehingga bisa hal-hal sedini mungkin kita temukan. Bisa hanya sekedar ulkus atau bentuk polip. Wah ini polip, tapi kalau nggak di biopsi kita nggak tahu diagnosa pastinya. Kalau meragukan mungkin kita akan kalau di endoservix itu kalau perlu kita bukan biopsi tapi kita kuret endoservix. Kemudian kita lihat vagina. Lihat vagina ini saat kita memasukkan spekulum, sebenarnya kita sudah harus keliling dulu. Jangan sampai kalau ada tumor kecil di puncak vagina, misalnya tertutup sama blade-nya spekulum. Dan yang paling penting di sini adalah periksa bimanual kita rektovaginal. Jadi untuk ukuran itu sebenarnya yang lebih tepat tuh meraba tangan yang di vagina dengan yang di rektum. Dan disinilah kita mengetahui stadium itu yang krusial itu, yaitu ada enggak invasi ke kiri kanannya serviks itu, parametrium.
Terus kira-kira udah penuh nggak, sampai nggak ke dinding panggul. Jadi artinya nggak ada lagi space yang kosong. Cancer free space. Di situ mempengaruhi menentukan stadium yang kita katakan di depan tadi. Nah, saya rasa itu saja sudah cukup, Dok. Jadi sudah dapat kita kecurigaan itu memang harus kita pastikan pemeriksaan berikutnya, yaitu dengan pemeriksaan PA ya. Nah, pemeriksaan PA ini diagnosa pasti. Jadi meskipun kita sudah curiga tadi, apalagi yang masih kecil ya, kita harus selain anamnese, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan vagina tadi, kita harus di biopsi. Biopsi ini di poliklinik ya, di poliklinik langsung kita biopsi baik dengan tang biopsi maupun dengan counter diatermi. Kadang-kadang itu saya katakan tadi, kalau masih kecil kemudian ke dalam endoservix, maka kadang-kadang kita membutuhkan kuret. Kemudian bisa juga dengan konisasi ya, dengan biopsi kerucut kalau memang kita perlu lebih dalam lagi ke arah kanalis cervicalisnya. Nah, ini contohnya, jadi diagnosa pastinya biopsi. Kadang-kadang sejawat itu sudah jelas masanya besar, datang curiga cervix tapi bawanya pap smear. Syukur kalau pap smearnya itu adalah saking jelasnya kanker cervix itu ketemu di pap smearnya. Kalau negatif itu kan artinya bisa menyesatkan kita, nggak ada sel kanker padahal sebesar itu. Nah, itu kelemahan daripada pap smear, karena pap smear itu bukan untuk diagnostik ya, itu bukan histopatologi, tetapi dia adalah sitologi. Sitologi itu hanya sel-sel serviks yang dieksfoliasi. Jadi orang yang belum berkeluhan, dia check up kontrol rutin, bisa kita lakukan sitologi karena kita untuk screening. Tapi kalau untuk diagnostik, kalau ke arah sudah jelas ada masa kanker, kita harus melakukan biopsi. Nah, kira-kira itu saya tutup ya ini. Baik, terima kasih, Dr. Ari. Saya kira sudah cukup jelas ya bahwa untuk menuju ke diagnostik, saya kira bukan hanya kanker cervix, apapun saya kira mulai dari anamnese. Dan saya ingatkan lagi, barangkali anamnese ini adalah bagian dari komunikasi kita dengan pasien dan keluarga pasien. Jadi komunikasi yang baik itu dimulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik semuanya dari atas sampai bawah, pemeriksaan ginekologi, kemudian baru pemeriksaan yang lain. Dokter Fahmi mungkin ada yang ditambahkan untuk menegakkan diagnosis kanker serviks. Rasanya nggak sulit ya diagnosisnya. Monggo silakan Dokter Fahmi. Masih di mute mungkin ya. Iya dok, yang saya dokter. Matur nuwun Dokter Pujo, guru saya Dokter Topan, Dokter Ari, izin saya share screen. Insya Allah mudah-mudahan bisa agak cepat. Ini materi saya tentang prosedur diagnosis kanker serviks atau imaging. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu di titik mana, tadi seperti Dokter Ari katakan, di titik mana ini fase pasien tersebut, kan ada natural history-nya, apakah di fase lesi prakanker, fase kanker, atau fase yang sudah menyebar kankernya tadi, direct extension, kemudian ada limfogen, kemudian hematogen. Nah, di titik mana pasien itu ada, kemudian modalitas diagnosis apa yang bisa kita berikan. Nah, di sini saya akan sederhanakan, tadi sudah dikatakan Dokter Ari bahwa pasien datang ke pusat kesehatan karena abnormalitas dari screening, bisa HPV, DNA, kemudian pap smear atau visual, ataupun gejala yang tadi sudah disebutkan. Kemudian dari ESCO sendiri setelah pasien datang tersebut harus ada dua hal, yaitu pemeriksaan pelvik dan biopsi plus minus kolposkopi, di mana basic diagnosis cancer itu ataupun lesi prakanker dua hal itu. Nah, dari situ keluar tiga hal, yaitu lesi prekanker, kemudian cancer. Setelah pasien terdiagnosis cancer, maka kita first step selanjutnya yaitu clinical staging atau staging klinis. Di sini tadi pemeriksaan fisik tadi ya, stadium 1, 2, atau 3. Kemudian setelah itu baru kita menentukan imaging apa yang tepat untuk pasien. Ini ada beberapa imaging yang direkomendasikan oleh Vigo, ESCO maupun NCCN, bisa chest X-ray, MRI kontras, USG,
dan juga surgical pathology atau pembedahan. Pembedahan di sini termasuk diagnosis juga selain treatment. Jadi nanti akhirnya setelah ini pasien setelah terkumpul semua ini tes masih. Setelah ini pasien terdiagnosis setelah terkumpul semua dari pemeriksaan klinis, kemudian penunjang. Ini kita diagnosis untuk menurut Vigo 2018 itu ada P dan R. Kalau P ini patologi, misalkan kita ketemu di C1, lymph node-nya positif, maka di belakangnya ada P. Kemudian kalau kita hanya menggunakan MRI ataupun USG ataupun imaging, kita bisa memberikan R di belakang stadium tadi. Jadi ini Vigo Staging 2018 mungkin sudah banyak tahu, ada beberapa perubahan. Nah, di sini beberapa guideline, ESGO ini 2018 memberikan pedoman. Untuk stadium 1A ditegakkan bukan hanya dengan, tapi dengan konisasi ataupun lip dari spesimennya, di mana spesimen itu nanti diperiksa deep invasinya, margin statusnya, setelah itu untuk menegakkan lokal clinical radiological extension dari tumor, maka bisa dilakukan MRI kontras, karena di negara Eropa maka mungkin MRI kontras, pelvic kontras jadi pilihan. Kemudian jika tidak bisa maka opsinya adalah USG, TV ataupun transrektal oleh sonografer yang berpengalaman. Untuk sistoskopi, rektoskopi hanya opsional jika ditemukan abnormalitas pada MRI, USG, pada bladder maupun rektum. Untuk metastasis jauh dan nodus KGB bisa dilakukan dengan surgical staging lymphadenectomy atau PET-CT atau CT maupun biopsi. Nah, ini dari ESGO. Kemudian dari NCCN itu kalau ketemu tadi pemeriksaan fisiknya klinisnya stadium 1, maka pasien dikelompokkan menjadi 2, yang mau fertility sparing atau non fertility sparing. Kalau yang fertility sparing maka pemeriksaannya bisa chest X-ray, MRI pelvic untuk mengetahui sejauh mana tumornya itu sampai internal os atau tidak. Karena misalkan kita trachelectomy, maka kita harus ada free margin sekitar 1 cm. Jadi cukup atau tidak, kira-kira bisa fertility sparing atau tidak. Kemudian USG transvaginal jika MRI tidak ada, kemudian juga PET-CT jika lebih dari 1B. Imaging yang lain sesuai indikasi. Untuk stadium 2 dan 4A sampai 4A ini dari NCCN langsung ke PET-CT atau CT jika untuk mengetahui yang evaluasi metastasis jauhnya. Untuk yang lokal ekstensinya masih menggunakan MRI pelvic contrast. Untuk imaging yang lain sesuai indikasi. Nah, ternyata dari ketiga guideline Vigo maupun ESGO maupun NCCN mengizinkan USG dalam penegakan stadium dari kanker serviks. Nah, seperti apa sih USG dan MRI ini performanya? Ternyata performanya itu sama, akurasinya itu sama, frekuensinya tinggi, kemudian 3D image-nya juga ada, radiasinya juga tidak ada radiasi, meskipun operator dependen. Tapi di USG ini memang ada kelemahan di field of view-nya. Jadi pada lokasi tertentu, misal di KGB atau di KGB yang tersembunyi itu agak sulit. Atau misalkan tumornya besar, kita dari probe-nya sampai menjangkau lokasi itu agak sulit. Jadi itu kelemahan di USG. Tapi kelebihannya lebih banyak nih. Ada pemeriksaan dinamis, jadi digoyang-goyang tuh bisa kita lihat real time-nya. Kemudian tidak perlu kontras, harganya lebih murah, dan mungkin semua dokter sejawat semua mempunyai USG ini, visibilitasnya sangat baik. Waktu pemeriksaannya juga pendek, mungkin 15 menit atau 20 menit, dan tidak perlu puasa. Nah, ini akurasinya ternyata hampir sama. USG yang dipakai untuk CA cervix ini, penegakan stadium ini dipakai dengan probe transrektal atau transvaginal, dan juga abdominal. Nah, untuk MRI ini bisa pakai T2 atau T1 atau DWI, ini yang mungkin sekarang ini lagi ngetren. Kemudian ada artificial salin hydrocolpos, di mana dia memasukkan salin kemudian di MRI, sehingga batasnya tuh cukup jelas antara tumor kemudian vaginanya. Nah, seperti apa? Tiap stadium itu seperti apa sih harusnya ketika kita klinis tuh stadium 1
maka apa saja modalitas dari imaging yang bisa kita berikan. Untuk stadium 1, kata kuncinya di deteksi tumor, kemudian tumor size untuk membedakan dia di 1B1 atau 1B2, ini kan beda di sekitar 2 cm sampai 4 cm, ini 1B2, kemudian lebih dari 4 cm, ini 1B3. Ini tumor size, kemudian lokasi tumor. Nah, ini kata kunci ini bagaimana modalitas pemeriksaan yang bisa kita berikan. Nah, untuk deteksi tumor sendiri, USG ada 2 ya. Ternyata setelah saya baca, saya juga baru tahu nih, adenokarsinoma ternyata 65%-nya isoekoik. Jadi tumor itu tidak hipoekoik, dibandingkan squamous ini 55% hipoekoik. Ketika kita menggunakan transvaginal, tumornya kelihatan hipoekoik untuk squamous cell. Jadi ini juga penelitiannya sudah bagus ya, ada 40 pasien di situ. Nah, kemudian tumor size, bagaimana cara mengukurnya? Ternyata mengukurnya itu dengan diameter kraniokaudal, kemudian anteroposterior diukur dulu secara sagittal, kemudian probe-nya kita geser transversal, ditemukan diameter lateral-lateral. Nah, diameter terpanjang itulah bisa lateral-lateral atau kraniokaudal atau anteroposterior yang dipakai untuk penegakan stadium. Meskipun itu sebenarnya tidak terlalu akurat ya, sebenarnya paling akurat itu volume gitu. Tapi stadium di Vigo 2018 masih menggunakan yang terpanjang. Nah, tumor size ini bagaimana sih performanya antara USG sama MRI? Tadi di sini MRI sama clinical atau CT scan sama clinical exam, ini bagusan mana nih untuk menilai tumor size? Ternyata yang paling superior dari jurnalnya ini, dari GOG, ini MRI paling superior dibandingkan CT dan clinical exam. Tapi bagaimana dengan USG? Nah, USG ini tadi tidak dinilai di penelitian GOG tadi. Ini USG dinilai di penelitian lain. Ternyata untuk tumor size kurang dari 2 cm dan lebih dari 4 cm ini comparable ya. Jadi bahkan lebih bagus di USG untuk tumor yang kecil gitu. Jadi kita tuh sebenarnya masih punya harapan yang tinggi. Jadi untuk tumor size ini USG masih sangat bagus gitu. Kemudian untuk yang ketiga, kata kunci ketiga pada stadium 1 yaitu stromal invasion, di mana stromal invasi ini diukur dengan membandingkan stroma yang terinfiltrasi dibandingkan serviks secara keseluruhan. Nanti dibagi apakah hasilnya kurang dari 50% atau lebih dari 75%. Jika lebih dari 75% maka sudah deep infiltrasi, deep invasi gitu. Kemudian stromal invasion ini seperti apa? Paling bagus ini dinilai apakah MRI, CT atau clinical examination. Ternyata dari ketiganya no method was akurat. Jadi tidak ada metode yang akurat untuk menilai ini dari ketiga hal ini. Tapi di sisi lain ada penelitian lain yang membandingkan USG sama MRI untuk menilai stromal invasion tadi, dan ternyata lebih bagus di USG gitu. Jadi USG masih lebih bagus dibandingkan MRI dengan kappa 81%. Ini membandingkan dengan histopatologi. Kemudian yang selanjutnya yaitu topografi tumor atau lokasi tumor. Ini lokasi tumor ini penting untuk fertility sparing. Misalkan tumornya jaraknya seberapa sih dari os internal os cervix ini. Kalau lebih dari 1 cm ini maka mungkin bagus dilakukan trachelectomy. Karena kita harus free margin sekitar 1 cm, sebenarnya 0,8 cm. Nah, untuk topografi tumor, jarak antara os internum dengan tumornya ini dengan USG sama MRI bagusan mana? Ternyata akurasinya malah dari beberapa penelitian lebih bagusan USG. Kemudian untuk stadium 2, secara klinis atau secara pemeriksaan fisik, kita nilai dengan imaging apa? Keywordnya ada 2 di stadium 2, yaitu vagina dan parametrium. Ketika parametrium kena, maka 2B sudah. Kemudian ketika vagina kena, ini 2A. Nah, ini kedua kata kunci ini, cara menilai keterlibatan vagina dengan USG. Ini ada satu buku yang unik, saya baca di salah satu buku USG, dimasukkan gel ya ke dalam vagina, kemudian di USG. Nah, dari situ ketahuan, terlihat bahwa vaginanya ini terinfiltrasi atau tidak. Nah, bagian yang laser pointer. Nah, ini merupakan yang terinfiltrasi. Jadi bisa kita nilai dari situ.
setelah kita masukkan gel. Nah, keterlibatan vagina ini bagaimana akurasinya dibandingkan MRI? Dari satu penelitian, USG masih kalah dengan MRI untuk keterlibatan vagina. Kemudian kata kunci kedua yaitu keterlibatan parametrium. Dengan USG apakah bisa kita melihat keterlibatan parametrium? Ternyata bisa dengan melihat pericervical fascia. Di sini fascianya itu pericervicalnya ada robek atau enggak, atau terinfiltrasi tumor atau enggak. Ini contoh yang terinfiltrasi tumor, jadi sudah masuk nih tumor-tumornya, yang ini belum terinfiltrasi karena masih pericervical fascianya masih bagus. Kemudian ini juga terinfiltrasi. Kita menggunakan probe di transversal ya, bukan sagital lagi. Kemudian untuk keterlibatan parametrium sendiri gimana performanya? Ternyata performanya lebih bagusan di USG pada penelitian ini. Jadi USG ini masih cukup superior ya untuk local extension ini. Kemudian di stadium 3. Stadium 3 ini kata kuncinya adalah hidronefrosis. Kemudian di Vigo staging 2018 ada kelenjar getah bening. Pada penelitian fisik kita pelvic wall-nya kena apa enggak gitu. Nah, bagaimana performa untuk hidronefrosis sendiri? USG sangat mumpuni lah untuk menilai itu. Jadi ada stage 1, stage 2, stage 3. Nah, pada pasien pada USG ini didapatkan stage 2 di mana ada pelebaran dari sinus dan kalises tersebut. Untuk hidronefrosis USG sangat bagus sih, akurasinya 90% dengan sensitivitas 76, spesifitas 100%. Bagaimana menegakkan tadi kata kunci kedua yaitu keterlibatan KGB. Ini stadium 3C1 maupun 3C2. 3C1 itu di parailiaka. Jadi ini untuk menilai kita bisa menggunakan probe transrektal transvaginal, kemudian probe abdominal juga bisa digunakan apabila memang membesar sangat besar ya. Seperti pada pasien ini bisa kita ketahui dari transrektal ya cukup besar ini KGB-nya hipoekoik, kemudian di samping-sampingnya itu ada vaskular yang mengelilingi tapi tidak memberikan color di tengahnya inside dari lesion atau KGB-nya itu tidak ada colornya. Kemudian akurasi keterlibatan KGB sendiri seperti apa? Untuk USG bahkan spesifitasnya dari dua penelitian ini 97%, untuk MRI hanya di 83% gitu. Untuk keterlibatan KGB, tapi tentunya ada yang kalah. Jadi di USG itu sensitivitasnya hanya 67%, MRI sangat sensitif untuk penilaian KGB. Paling bagus di PET atau FDG PET scan untuk menilai keterlibatan KGB. Baik, dokter. Dokter. Jadi mungkin disimpan dulu ya. Iya dok. Karena ada yang kebetulan bertanya ini. Iya dokter. Dokter Baniati. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, apakah ada sih atau bagaimana diperiksa tumor marker maksudnya? Pemeriksaan tumor marker. Yang kedua, tanya lagi ya, setelah dijelaskan tentang MRI dan sebagainya, BPJS itu perlu antri sampai 3 bulan. Bagaimana solusinya? Ya, monggo silakan. Dokter Fahmi barangkali yang jawab duluan. Singkat, mungkin Mas, silakan. Iya, terima kasih dokter. Jadi di serviks itu ada beberapa tumor marker yang paling tapi tidak dipakai selama ini ya. Jadi yang paling terkenal adalah SCC atau squamous cell. Ya, artinya dipakai enggak Mas ya? Artinya itu mungkin praktis saja untuk teman-teman yang bertanya. Jadi selama ini rasanya kita enggak pakai. Enggak pakai dokter. Kemudian yang kedua, gimana dokter? Ya, BPJS kan tadi banyak sekali arahnya ke MRI dan sebagainya, padahal pasien kita mayoritas BPJS, antrinya 30 gimana? Ada solusi lain? Ya itu tadi dok, mungkin kalau antriannya lama bisa dengan menggunakan USG, cuman kita harus melatih sejawat kita. Nggih, dokter. Kalau di kita sendiri antrian untuk MRI 3 minggu sampai 1 bulan dok, memang dok agak lama. Dokter. Karena yang MRI bukan hanya dari opsinya aja, lainnya juga ya kira-kira. Ya. Dokter Ari mungkin ada tanggapan mungkin. Terima kasih Dokter Pujo dan Ibu Marba ini. Untuk diagnosanya kita nggak pakai tumor marker untuk diagnostik dok.
Jadi karena tumor marker itu tidak bisa mengkonfirmasi pastinya virus itu. Jadi hanya untuk diagnosanya tetap dengan PA, tetapi bisa kita pakai dok untuk evaluasi terapi. Jadi untuk monitoring kita setelah terapinya selesai, selain pemeriksaan fisik lagi, mungkin dibantu dengan imaging. Kalau misalnya kita curiga lagi muncul, ada masa kembali ke biopsi. Tapi untuk monitor bisa dipakai squamous cell antigen, SCC antigen, tapi bukan untuk diagnostik itu, dok. Baik, terima kasih. Ini ada yang raise hand ya, sepertinya ya. Dokter Miranti, silakan Dokter Miranti. Masih ada Dokter Miranti. Ini. Atau Dokter Rosmalena. Monggo Mbak. Dokter Rosmalena silakan. Bertanya langsung, ditujukan ke siapa? Bisa dibantu Dokter Indonesia? Dokter Rosmalena, sudah saya persilahkan untuk unmute. Silakan. Oke, kalau belum Dokter Gus Freezer. Gus Freezer. Monggo silakan. Ini takutnya mau bertanya atau kepencet, dok. Baik, sambil menunggu. Jadi rasanya mutlak ya, sekarang ini harus dilakukan. Zaman dulu kita masih clinical staging ya. Nah, sekarang ini apakah harus, jadi katakanlah ada pasien di layanan sekunder yang mungkin tidak mungkin melakukan operasi canggih, kemudian untuk mendiagnosis apakah harus diperiksa di sana MRI dan sebagainya, USG yang canggih, atau cukup dengan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik rutin dan pemeriksaan khusus sambil dilakukan biopsi dan ada hasilnya kemudian dirujuk. Kira-kira bagaimana, Dokter Fahmi? Iya dok, ini kalau saya boleh sampaikan di sini dokter, ini ada beberapa alternatif dok untuk yang tidak bisa semuanya, karena ada level-levelnya. Jadi level yang maksimal, level yang sesuai kemampuan saja. Jadi kalau kemampuannya memang hanya di rongsen torak aja yang punya, tidak masalah. Tapi itu hanya bisa mendeteksi misalkan di stadium 4B-nya itu. Tapi kalau kita punya USG misalkan sama torak, mungkin kita bisa lebih luas lagi mendeteksi sampai parametrium, kemudian hidronefrosinya juga bisa gitu. Tapi di Vigo 2018 dikatakan clinical staging masih boleh dokter. Jadi dengan mengakomodir imaging gitu. Jadi bahasanya seperti itu dok. Iya. Iya dok. Ya, terutama untuk yang masih stadium awal ya. Barangkali inspikulo, inspeksi, kemudian vaginal examination, vaginal touch ya, sama rektal mungkin ya, rektal examination untuk parametriumnya. Barangkali itu pun sudah cukup membantu mungkin ya. Dokter Ari ada. Ya. Ya, terima kasih dok. Mungkin. Jadi sesuai dengan topik kita untuk diagnostis dok, jadi malah jangan sampai, kan kanker ini adanya dok di pusat kanker itu di rumah sakit Vaskes tingkat 3 dok, jadi di rumah sakit provinsi. Jangan sampai dirujuk itu justru nggak ada PA-nya gitu. Jadi untuk MRI tadi dok memang untuk diagnostik kita bisa lakukan di mana saja gitu. Jadi dilengkapi rujukannya itu setelah ada PA. Jangan merujuknya baru suspek gitu. Kemudian mungkin PA-nya yang belum ada atau ada perlu waktu,
Nah, itu dulu yang dikerjakan. Jadi sehingga bisa menghemat waktu setelah sampai di Vaskes tingkat 3. Sementara untuk MRI tadi yang antriannya 3 bulan, maksud saya itu memang itu kita kan sesuai indikasi, Dok. Jadi tidak semuanya harus MRI gitu ya. Jadi misalnya kalau udah ada indikasi baru kita sampai sistoskopi, kolonoskopi. Nah, alangkah beruntungnya kalau misalnya di rumah sakit kabupaten itu sudah ada CT scan seperti kata Dr. Fahmi tadi atau bahkan MRI sudah dilampirkan. Jadi yang justru 3 bulan itu, Dok, bukan di rumah sakit kabupaten tapi di rumah sakit provinsi. Jadi itu bisa dipotong dengan sudah ada di kabupaten. Baik, gitu, Dok. Ya, terima kasih Dr. Ari. Ini ada pertanyaan ini menarik saya kira ini. Apakah dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu, apakah SPOG umum dapat melakukan TAH untuk CA cervix stadium 1A1 dari hasil konisasi yang sebelumnya CIN3? Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada pasien CA cervix yang sudah dilakukan tindakan definitif terapi pada pasien CA cervix yang sudah dilakukan tindakan fertility sparing atau preservation? Jadi kira-kira untuk boleh hamil kapan kira-kira pertanyaan seperti itu. Monggo Dokter Fahmi ya, gilirannya Dokter Fahmi sekarang ya, silakan. Ya, terima kasih Dokter. Jadi kalau 1A1 boleh dikerjakan yang tegak dari diagnosis biopsi, boleh dikerjakan TAH jika memang tidak ada LVSI di situ, kemudian marginnya free ya. Jadi kalau TAH saja menurut saya tidak masalah. Jadi memang kalau 1A1 dan tidak ada LVSI, ya boleh saja dilakukan TAH oleh SPOG kalau memang itu betul-betul 1A1 gitu. Baik. Ya, sampai stadium yang berapa ya kira-kira kita masih artinya ya silahkan dikerjakan oleh SPOG, nggak usah dirujuk ke tersier untuk yang lebih complicated mungkin. Kalau Terakhir mungkin. Ya, Dok. Ya. Jadi kalau saya baca nih pertanyaannya, pasien ini sebelumnya CIN3 dikonisasi, keluarnya hasilnya cervix. Jadi ya ternyata yang mungkin dikembangkan. Ya. Kira-kira kompetensi dokter SPOG umum di bidang kanker cervix di mana? Ya. Jadi kan kalau stadium 1A1 itu kan, Dok, berarti mikroinvasinya kurang 3 mm, berarti kan memang terapinya memang histerektomi simple, Dok, kan? Jadi memang kompetensinya untuk SPOG umum karena dia tidak ada kalau dia lebih dari 3 mili kan sudah takutnya kita masuk ke mikrovaskular, lantas kita bening. Jadi ini operasinya histerektominya radikal atau tipe 2 atau tipe 3. Sementara kalau 1A1 memang histerektominya simple. Cuma yang harus diingatkan adalah benar-benar yakin. Paling bagus tadi yang Dr. Fahmi bilang kan ada penunjangnya, memang nggak ada kemana-mana 1A1. Sesudah dihisterektomi kan nanti diperiksa PA lagi. Di PA lagi confirm dia memang depth-nya itu memang 1A1 gitu, Dok. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang fertility sparing, kira-kira habis dilakukan tracherektomi ya, kira-kira kapan boleh hamil? Kira-kira pertanyaannya seperti itu ya. Gimana? Dokter Fahmi, silakan Dokter Fahmi. Ya, terima kasih dokter. Jadi pemantauannya itu pertama di 3-6 bulan, kemudian 1 tahun, kemudian dipastikan dulu apakah tidak ada baik dari patologi maupun dari imaging tidak ada fokus-fokus misalkan
karena tadi ya ada meskipun displasia aja nggak boleh. Jadi kalau di NCCN guideline itu tidak disebutkan kapan sampai hamilnya, tapi 3 sampai 6 bulan sampai 2 tahun gitu kata-katanya dokter. Jadi saya masih belum ini nih untuk kapan boleh hamilnya, tapi masih dipantau terus sampai 2 tahun gitu. Jadi cukup lama ya untuk boleh hamil setelah operasi kanker serviks yang trachelectomy, yang sebetulnya tujuannya untuk fertility sparing. Dokter Ari ada Iya, baik dok. Jadi memang tidak ada yang menyatakan batas waktunya. Cuma yang saya baca itu harus dikasih tahu resikonya dok, resiko rupture of membrane, premature labor gitu dok. Cuma yang lebih difokuskan itu adalah meyakinkan bahwa selama follow up tidak relapse gitu dok. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini ada saya kira ada pertanyaan lain, kalau sejauh mana boleh mendiagnosa kanker serviks tadi sudah dijelaskan ya. Dari Dr. Miranti, saya punya pengalaman 2 pasien serviks stadium 1 dengan flek, hasil FinPrep HPV normal dan gambaran makroskopik serviks normal. USG gambaran isoechoic serviks, tidak ada batas massa sebenarnya di serviks, tetapi hipervaskularisasi. Apakah kriteria diagnosis USG ini mengenai serviks yang seperti ini? Monggo silakan Dr. Fahmi tadi yang menjelaskan mengenai USG tadi. Silakan Dr. Fahmi. Ya, terima kasih. USG vaginal ini mesti ya. Iya dok. Vaginal, ya. Jadi pertama kalau tadi sudah kita sampaikan ada basic diagnosis untuk kanker serviks, yaitu pemeriksaan fisik in speculo maupun pemeriksaan dalam rektovaginal gitu. Kemudian ada juga biopsi. Kalau misalkan tidak terlihat dan itu memang curiga, sebaiknya di kolposkopi, karena tadi kalau lihat di bagian tadi ada keluhan, maka kita sebaiknya kalau memang tidak melihat ada lesi, mungkin dengan magnifying kolposkopi lebih dapat apakah terlihat atau tidak. Jika memang tidak terlihat, maka kita bisa mungkin, atau karena tadi kan hiperremis gitu ya. Hiperremis itu bisa dari cervicitis ataupun bisa memang ada sesuatu. Jadi memang kalau ada belum mendapatkan lesi harus di kolposkopi dulu. Untuk USG setelah kan tadi peraturan basic rule-nya itu diagnosis dulu, kemudian baru USG. Jadi tidak kebalik USG terus CA cervix seperti itu, tidak. Ya, jadi sudah pasti CA cervix, kemudian USG-nya dibantu juga dengan staging-nya dibantu lagi dengan USG, kira-kira seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan yang sederhana saya kira cukup bagus. Bagaimana keluhan CA cervix pada stadium dini dan deteksi dini serta pencegahannya dari Dr. Ahmad Rodri. Silakan Dr. Ari. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Jadi tadi sudah kita singgung sedikit bahwa memang pada stadium dini itu ini sudah kanker, bukan prakanker. Prakanker itu CIN misalnya. Pada kanker stadium dini kadang-kadang tidak ada keluhan ya. Misalnya pada kanker yang stadium 1A dia mikroinvasif. Jadi bisa saja ini berlangsung sekian lama. Nanti pada stadium dini berikutnya, stadium 1B, itu sudah nampak secara klinis, ya, sudah masa bisa kita lihat kalau periksa dalam gitu ya. Jadi ini tergantung perdarahannya itu bisa karena hubungan seksual atau kontak bleeding, postcoital bleeding, bisa juga spontan kalau ukurannya begitu besar, misalnya yang tipe squamous gitu. Kemudian bisa karena infeksi, bisa keputihan dan seterusnya. Jadi
bisa tanpa keluhan, bisa keluhan yang paling sering adalah perdarahan, gitu dok. Baik, terima kasih. Dokter Indonesia, sampai jam berapa ini, Mbak? Kita dikasih batasan. Ada 2 menit lagi, dokter. 2 menit lagi. Baik, ini ada yang cukup menarik ini dari Dr. Husin Naseri. Izin bertanya, kalau keluhan kalau kanker serviks, pemeriksaan yang murah apa? Bisa PA dari keputihan, kira-kira seperti itu, atau bukan PA ya mungkin ya. Kalau dari ini smear ya, mirip seperti itu dari keputihannya. Silakan Dokter Fahmi, barangkali bisa membantu. Kita juga ada IVA ya, VIA juga bisa, saya kira itu juga masih terjangkau. Monggo silakan Dr. Fahmi. Ya, terima kasih dokter. Ya betul sekali yang dikatakan dokter Pujo, bahwa pemeriksaan murah itu sebenarnya pemeriksaan fisik, dilihat dulu, kemudian nanti setelah misalkan tidak terlihat adanya lesi, tidak, kalau terlihat adanya lesi dan curiga ke arah kanker, maka dibiopsi. Kalau tidak curiga ke arah kanker atau serviksnya licin, maka tadi seperti dokter Pujo katakan bisa IVA, bisa pap smear, bisa juga ppDNA. Nanti dari situ baru dilakukan positif atau negatif. Kalau memang positif ada kelainan abnormalitas di situ, baru ke arah kolposkopi ataupun bisa dilakukan treatment langsung atau biopsi. Seperti itu dokter. Baik, nah, terima kasih. Jadi kelihatannya juga banyak sekali teman-teman dari rumah sakit sekunder ya yang ingin membantu, kira-kira seperti itu kalau lihat dari pertanyaannya. Tetapi barangkali tidak harus melakukan tindakan yang agresif ya. Kalau memang tidak, kita harus mengetahui lah keterbatasan kita sendiri dan keterbatasan peralatan yang ada di kita. Kalau lebih safe dirujuk saja. Tetapi bukan berarti tidak bisa berperan ya, karena masih cukup banyak perannya, mulai dari promotif, preventif, deteksi dini, saya kira juga masih bisa berperan, dan masih banyak saya kira hal-hal lain yang perlu dan bisa dikerjakan oleh teman-teman di layanan sekunder. Mudah-mudahan ke depan sudah cukup banyak, peralatan sudah cukup bagus, sudah memadai, sehingga justru pelayanan yang mendekati ke masyarakat. Tetapi saat ini rasanya belum sampai seperti itu. Saya kira mungkin karena waktunya, barangkali ada Dr. Taufan ini biasanya memberikan komentar-komentar. Silakan Dr. Taufan. Ya, terima kasih Matur nuwun, dokter. Ini yang punya SCA Serviks. Matur nuwun Dokter Pujo. Ya, ini izinkan matur nuwun. Ini apresiasi yang luar biasa Dokter Pujo, Dokter Fahmi, Dokter Ari. Jadi sepertinya sampai besok malam kayak nggak kelar ini ya pembahasan tentang SCA Serviks. Ya, jadi memang teman-teman sekalian, sepertinya sudah sangat jelas apa yang dipaparkan oleh Dokter Pujo tadi sebagai moderator yang telah memandu luar biasa ya, Dokter Fahmi dan Dokter Ari ya. Jadi memang kenapa sih ini menjadi satu topik yang sangat hangat ya, terus terang memang staging atau penentuan stadium itu adalah cornerstone ya, prinsip utama dari kanker manapun ya. Ketika kita menentukan stadium dari suatu kanker, tentu prompt treatment akan bisa kita rumuskan begitu ya. Jadi memang khusus pada diagnosis kanker serviks ini tadi sampai level mana SPOG bisa melakukan suatu penegakan diagnosis pada kanker serviks. Setuju sekali dari pemeriksaan tadi basic ya, diagnosis ya sampai ke Dokter Ari tadi, anamnesis, taking history, kemudian pemeriksaan fisik diagnostik sampai pada mapping ya Dokter Pujo ya. Jadi memang kita bergerak walaupun kita regardless ya, tanpa memandang kita negara apapun ya, sebenarnya dari Vigo Stages 2018 jelas bahwa peran advance imaging dalam hal ini CT scan dan MRI
adalah sangat cukup vital dikarenakan pada kondisi di mana kecurigaan lymph node yang suspicious ya, itu kita bisa mempertimbangkan apakah kita akan abandon surgery atau mengabaikan pembedahan untuk mengurangi morbiditas pada pasien, atau kita melakukan hysterectomy radikal untuk membuktikan tadi 3C1 patologi gitu, bukan R lagi gitu ya. Jadi memang tadi kegalauan teman-teman kita paham bahwa MRI atau CT scan antrian panjang, tapi tadi disampaikan oleh Dr. Fahmi bahwa USG dengan sonografer yang sangat handal itu adalah comparable ya. Jadi artinya dengan sensitivitas spesifitas dalam menegakkan diagnosis kanker serviks, stadiumnya itu adalah kompeten dari teman-teman semua. Saya rasa dari saya itu, Dr. Pujo, mohon izin agak panjang sedikit, tapi mudah-mudahan tidak sampai 2 menit. Saya kira karena tantangan kita cukup banyak ya. Kalau di obstetri itu kematian ibu, kalau di cancer ini ya kanker serviks. Jadi pertama bahwa mudah-mudahan kita bisa mengikuti programnya WHO bahwa nanti bakalnya tahun 2030 bahwa semuanya sudah tervaksin. Intervention, ya. Semuanya sudah tervaksin 2030 ya. Semuanya sudah tervaksin usia 15 tahun paling enggak. Kemudian yang sakit itu mendapatkan perawatan yang appropriate. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian deteksi dini terutama dengan HPV ya. Itu dilakukan paling enggak 60% wanita sudah pernah melakukan. Memang harus hati-hati bahwa kadang-kadang orang-orang itu susah ya. Kalau orang bule mungkin orang barat sana HPV positif nggak bingung. Kalau di sini waduh bisa sakit jiwa ya. Jadi bukan gempar ya. Penyakit kanker tapi sakit jiwa ya. Ya sekali lagi bahwa rugi kalau orang wanita atau saudara kita kena kanker serviks karena sebetulnya sangat jelas penyakitnya dan bisa dideteksi sedini mungkin, bahkan sekarang malah bisa dicegah dengan vaksinasi. Jadi mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi mengerjakan kanker serviks tapi kanker yang lain karena kanker serviks sudah habis. Itu aja. Dan barangkali definisi sakit ya, definisi sakit pada wanita kita kebanyakan sakit itu loro, nyeri, cekot-cekot. Jadi kalau cuma perdarahan, keputihan itu belum sakit. Jadi kalau sudah cekot-cekot, sudah jalan nggak bisa itu loro. Ini yang perlu diubah definisinya. Exactly. Sejak dulu sejak saya mahasiswa lihat poli onkologi itu stadiumnya ya tetap nggak berubah, ya stadium lanjut semuanya jarangnya itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ari, Dr. Fahmi, dan Ibu Sekjen, Dr. Tovan, dan tentunya Dr. Nisa, dan para penanya serta peserta yang luar biasa. Saya lihat ini masih 332. Mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Saya kok usul ke Bu Sekjen ada semacam ya Hoki punya semacam ya bisa menjawab pertanyaan setiap saat gitulah. Kira-kira ada posnya teman-teman kalau mau tanya itu bisa langsung, dan ada yang setia untuk menyalurkan pertanyaan dan menjawab secepat mungkin. Jadi kalau melihat antusiasmenya seperti ini, rasanya ini harus diantisipasi, diapresiasi, dan menyiapkan untuk kita siap menjawab kapanpun, tidak hanya saat ini saja, saat ada acara Ashoki. Saya kira itu mungkin saya serahkan kembali ke Dr. Koirunisa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarannya dicatat Dr. Pujo. Mudah-mudahan kami bisa menindaklanjuti. Saran ini rasanya sangat baik. Mudah-mudahan dalam suatu portal yang mudah-mudahan jam 12 malam Dr. Fahmi, Dr. Ari ini ya bersedia menjawab ya. Ada onkologi jaga kira-kira gratis. Ya. Amal ya, Dok. Matur. Sedekah ilmu katanya Dr. Pramana. Baik, terima kasih. Monggo Dr. Koirunisa.
Baiklah, luar biasa, informatif sekali paparan kedua narasumber dan moderator kita sore ini. Seru sekali diskusinya, banyak pertanyaan yang masuk, namun mohon maaf sekali lagi karena tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena terbatasnya waktu. Jadi memang penegakan diagnosis pada kanker serviks prinsipnya adalah mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik rutin seperti inspekulo, VT, RT, kemudian dilanjutkan dengan histopatologi untuk gold standard. Dan imaging seperti torak, USG, CT scan, MRI dapat digunakan untuk penunjang tambahan bila ada untuk lebih adekuat lagi dalam menegakkan stagingnya. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan moderator kita sore hari ini, Dr. Ari Dayat, Dr. Nailul Fahmi, Dr. Pujo Hartono, dan juga Dr. Tovan. Dengan berakhirnya diskusi kita sore hari ini, maka sampailah kita di akhir acara. Semoga diskusi kita membawa banyak manfaat. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi semua partisipan ASHOGI dan mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASHOGI ke-59 tanggal 8 Februari 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema penanganan pasien dengan HPV positif. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru Terpujo, cerita bersambung. Akhir kita panggil Dr. Ari Matur nuwun, Dr. Pujo. Dr. Pujo, Dr. Tovan, Dr. Nisa.